Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar semuanya? Di sini kami kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Ubaidillah Hayy, Muhammad Ahid Rohan Al-Faqih, dan Latifah Nur Hasanah akan mempresentasikan materi kita pada siang hari ini yang berjudul jenis-jenis karya ilmiah dan tata tulis karya ilmiah. Kemudian untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh teman kita Latifah Nur Hasanah. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, makalah. Makalah merupakan naskah yang sistematik dan utuh, yang merupakan garis-garis besar outlines mengenai suatu masalah dan ditulis dengan pendekatan satu atau lebih disiplin keilmuan tertentu, baik itu menguraikan pendapat, gagasan, maupun pembahasan dalam rangka pemecahan masalah tersebut. Yang kedua, paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan para akademisi atau mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi, diploma atau S1 atau S2 atau S3. Yang ketiga, artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah sebutan khusus untuk makalah yang mengalami variasi dan adaptasi tertentu yang dipublikasikan melalui suatu jurnal ilmiah atau penerbitan khusus lain tanpa meninggalkan prinsip dari struktur, format, sistematika, dan isi makalah ilmiah. Yang keempat, tesis. Tesis adalah sebuah karya ilmiah yang di dalamnya menguak suatu pengetahuan baru secara empiris, yang artinya penulis menuliskan pengalaman yang didapat selama melakukan penelitian, sekaligus teoris. Teoris merupakan penulis melakukan penelitian dengan melakukan pengujian terhadap teori-teori yang sudah ada. Tesis biasanya disusun oleh mahasiswa di program magister atau S2. Sifatnya wajib karena akan menjadi penentu apakah mahasiswa tersebut akan lulus kuliah atau sebaliknya. Yang kelima, skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang ditulis berdasarkan penelitian yang memiliki ruang lingkup lebih kecil, namun diharapkan bahkan diwajibkan untuk mampu membahas secara tajam dan mendalam. Skripsi ditujukan untuk mahasiswa S1, yang mana disusun dengan menggunakan opini dari penulis setelah menyimpulkan hasil pendapat dan hasil data dari penelitian sebelumnya. Dan yang terakhir, yang keenam, disertasi. Disertasi merupakan karya tulis yang disusun dari temuan original dari penulis melalui kegiatan penelitian. Bisa juga diartikan sebagai karya ilmiah yang memaparkan temuan penulis dari suatu pendapat yang kemudian dibuktikan secara ilmiah. Isi dari disertasi sendiri akan memaparkan hasil penelitian secara empiris dan teoris. Disertasi ini biasanya untuk mahasiswa yang menempuh pendidikan doktoral, yakni S3. Maka untuk mendapatkan status kelulusan dan memperoleh gelar doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan yaitu tata tulis karya ilmiah. Bertema tata tulis karya ilmiah meliputi yang nomor 1, cover depan atau sampul depan. Nomor 2, judul. Yang ketiga, daftar isi. Yang keempat, bab 1, pendahuluan. Pada bagian pendahuluan berisikan informasi terkait karya ilmiah yang dilakukan seperti latar belakang, alasan memilih topik, uraian singkat terkait masalah yang diambil, pembahasan terkait ruang lingkup dan solusi yang diberikan. Dan urutan yang kelima yaitu bab kedua, isi atau landasan teori.
pada bagian bab 2 ini berisi penulisan landasan teori dan tinjauan pustaka. Di sini kita bisa menuliskan referensi apa saja yang kita gunakan untuk menunjang penelitian kita. Landasan teori juga harus ditulis secara terstruktur sesuai dengan tahapan pembahasan penelitian. Jadi itu rangkaian-rangkaian atau contoh tata tulis karya ilmiah. Ada 5. Lanjut slide yang selanjutnya, nomor 6 bab 3, pembahasan atau penyajian hasil penelitian. Dalam bagian inti ini, dalam penelitian karya tulis ilmiah, memaparkan penelitian yang dilakukan dengan mengambil studi kasus pada bagian pendahuluan. Dalam bagian inti pembahasan karya tulis ilmiah, diuraikan terkait landasan teori yang mendukung penelitian yang dilakukan. Pengambilan landasan teori ini bisa dari perkataan para ahli yang melakukan bidang studi yang terkait penelitian dalam karya tulis ilmiah, merupakan studi yang unik dan menarik. Kemudian, pada bagian inti dari penulisan karya tulis ilmiah ini memberikan pokok-pokok yang diambil dalam melakukan penelitian. Apakah penelitian ini menggunakan rumus khusus atau berupa kuesioner? Kuesioner studi lapangan perlu dipaparkan dengan jelas, sehingga data yang akan ditampilkan dalam studi penelitian ini jelas. Lanjut nomor 7, bab keempat, penutup. Pada bagian penutup ini memaparkan kesimpulan akhir dari penelitian karya tulis ilmiah yang dilakukan. Apakah penelitian yang dilakukan mampu memberi solusi terhadap pembahasan yang diangkat ataukah sebagai batu loncatan awal untuk penelitian lanjutan pun harus dipaparkan. Lalu, di samping memaparkan kesimpulan yang didapatkan, pada bagian ini juga perlu memberikan penjelasan terkait saran dan harapan ke depannya untuk karya tulis ilmiah tersebut, agar dapat menjadi landasan teori berikutnya saat membuat karya tulis ilmiah yang mengangkat tema yang sama walau dengan tempat yang berbeda. Pada bagian terdapat kesimpulan dan saran. Jadi bab penutup ini yaitu meliputi kesimpulan dan saran isinya. Pada bagian kesimpulan berisi tentang kesimpulan penelitian, biasanya jawaban dari rumusan masalah. Oke, lanjut slide selanjutnya, nomor 8 yang terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Maksudnya, ketika Anda ingin menulis karya ilmiah yang bisa berupa artikel, makalah, atau presentasi, Anda harus membuat daftar pustaka atau mudahnya itu harus mencantumkan sumber rujukan penelitian. Jika membuat tulisan ilmiah tapi sumber rujukannya atau daftar pustaka salah atau bahkan tidak ada, maka tulisan ilmiah tersebut dikatakan tidak dapat dipercaya alias hoax. Sekian itu slide yang terakhir dari karya tulis ilmiah. Tata tulisnya ada 8 macam ya, maaf tadi salah mengucapkan.